Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran dasar desain grafis. Kali ini kita akan mempelajari tentang bahan ajar 3, yaitu pada materi mengoperasikan pengolah gambar vektor. Saya Bu Dewi Trimurningsih Putri yang mengajar di SMK Santo Fransiskus Semarang. Pada kali ini kita akan berbicara tentang pengoperasian. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus kita ketahui sebelum kita belajar praktek pada gambar vektor yang tentunya kita menggunakan software atau aplikasi CorelDRAW. Yang pertama yaitu pengoperasian perangkat pengolah gambar vektor. CorelDRAW merupakan salah satu aplikasi pengolah gambar yang berbasis vektor, yang mana untuk Corel ini secara universal banyak dipakai oleh pengguna PC. Karena di situ ada berbagai kemudahan-kemudahan serta keunggulan yang dimiliki oleh CorelDRAW sendiri. Maka CorelDRAW sering dimanfaatkan untuk publishing, kemudian percetakan, dan bidang lain yang memerlukan pemrosesan visual. Keunggulan dalam CorelDRAW sendiri yang berbasis vektor ini merupakan program paling populer. Artinya, di dunia bisnis atau dunia kerja, banyak sekali menggunakan aplikasi Corel ini yang karena memang lebih familiar. Selain itu, CorelDRAW mempunyai kelebihan yang jarang dimiliki oleh aplikasi lain untuk dunia desain grafis, yaitu pengolah gambar yang lain yang dukungan forum dan komunitas CorelDRAW begitu banyak dan beragam, sehingga kita bisa dengan mudah menemukan tutorialnya, tips, dan berbagi ilmu dengan pengguna CorelDRAW yang ada di seluruh dunia. Nah, kita akan bicara tentang navigasi dalam CorelDRAW sendiri. Pada kali ini, menu yang untuk mengatur interface itu sudah ditampilkan di layar, yaitu yang pertama adalah Start a New Drawing, kemudian ada Open, Save, Print. Nah, ada beberapa ini yang tentunya ini ketika kita membuka Corel, interface ini adalah tampilan awalnya. Ya, tampilan awal kayak misalnya kita membuka, kemudian bagaimana untuk menyimpan, kemudian bagaimana untuk print. Nah, itu ada di interface atau halaman atau tampilan pertama ketika kita membuka dalam aplikasi CorelDRAW. Berikutnya, toolbook yang ada di dalam Corel. Kalau tadi di bahan ajar 2 sudah dijelaskan bahwa dalam Corel itu yang digunakan untuk mendesain itu namanya toolbox. Yang mana dari toolbox itu ada banyak sekali macam-macam fasilitas yang digunakan untuk mendesain. Nah, misalkan ada crop, ada shape, ada smooth brush, kemudian ada zoom, curve, freehand, dan sebagainya. Ini merupakan alat ya, kalau tool itu adalah alat yang digunakan untuk mendesain. Maka setiap pembelajar atau siswa itu diharapkan bisa menghafalkan atau memahami serta menentukan tool apa yang akan dipakai selama dia akan mendesain sebuah objek. Nah, di sini kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang gambaran, tentang tool, nah, kalau untuk di sini adalah kita menjelaskan kegunaan dari pick tool sendiri itu apa, shape tool apa, smooth apa, roughen apa, itu sudah ada di sini. Jadi sebelum kita mendesain, sebaiknya kita memang menghafalkan terlebih dahulu tool-tool yang akan kita pakai. Nah, kemudian ada eraser yang fungsinya untuk menghapus, kemudian virtual segment yang menghapus secara virtual. Nah, kalau tadi sudah ada beberapa macam yang ada di pick tool, kemudian di sini ada zoom tool yang digunakan untuk membuat tulisan, itu namanya artistik, kemudian juga ada dimension, ini adalah
membuat objek garis ukuran pada objek yang kita buat. Kemudian juga ini masih dalam lingkup toolbox. Berikutnya adalah ketika kita bicara di bahan ajar 2, itu ada namanya menu bar. Kemudian ada property bar. Nah, salah satunya yang sering kita gunakan itu adalah shaping. Shaping berfungsi jika ada dua objek saling bersinggungan, maka fungsinya itu ada beberapa macam. Ada yang menggabungkan, kemudian ada yang memotong, kemudian ada yang memisahkan. Nah, ini ada weld, trim, intersect, dan sebagainya. Ini beberapa fungsi yang digunakan ketika ada sebuah objek yang perlu dipotong atau dihapus atau mungkin dipisahkan atau justru nanti akan digabungkan. Kemudian ada beberapa cara untuk melakukan perintah. Nah, ini fungsinya kalau tadi bicara tentang shaping, itu shaping ada di menu bar. Kemudian ada di arrange. Nah, itu muncul shaping. Kemudian ini adalah pilihan shaping. Yang mana ada menggabungkan, kemudian memotong, kemudian memisahkan. Ini sudah ada di sini. Berikutnya adalah property bar. Ikonnya ini juga hampir sama. Ini adalah tentang shaping. Apabila muncul dua objek yang terseleksi dan saling bersinggungan, maka gambarnya seperti ini. Ini adalah menggabungkan, kemudian ini memisahkan, ini memotong. Nah, ini adalah fungsi dari shaping. Ini juga shaping, hanya contohnya adalah ketika kita weld. Ya, weld itu untuk menggabungkan antara misalkan kalau di sini ada objek segitiga, ini kotak, kemudian digabungkan menjadi satu. Baik, itu saja untuk materi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada materi hari ini bisa kalian pelajari, dipahami, kemudian paling tidak ketika kalian membaca otomatis akan menghafal, mengingat. Nah, nanti ketika kita memang praktek bersama, hal ini memang harus kita lakukan atau kita hafalkan supaya ketika membuat objek itu kalian tidak bingung tool mana yang akan dibuat. Baik, begitu untuk kali ini pertemuannya saya akhiri dulu. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya dengan bahan ajar yang masih ada kaitannya dengan pengelolaan pengolah gambar vektor. Terima kasih. Untuk pertemuan saya tutup. Semoga Tuhan selalu memberkati.